Selamat sore Nanobyte Squads. Terima kasih banyak Melissa dan juga Billy. Tadi menarik sekali telah mengikuti sesi sebelumnya bersama dengan Melissa dengan para narasumber. Di panel session kali ini seperti tadi telah disampaikan, saya Ferdi Hasan akan kembali menemani dan juga memberikan banyak insight dari para narasumber kita yang telah siap hadir untuk sesi berikutnya dengan tema The Hottest 2022 Investment. Seperti tadi telah disampaikan, pembicara di sesi ini ada CEO and founder dari Financialku yang juga merupakan financial advisor, ada Melvin Mumpuni, CEO of Sukor Sekuritas, Bernardus Wijaya, investment consultant, Rita Effendi, serta Indonesian celebrity sekaligus juga crypto enthusiast Uya Kuya. Di kesempatan kali ini, diskusi dan sharing session kita akan membahas banyak mengenai memanfaatkan kripto sebagai opsi baru pendapatan pasif atau passive income. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai turun dari kripto atau crypto derivatives, serta tentang dampak jangka panjang dari adopsi massal kripto dan juga perspektif dari tokoh publik tentang koin. Nah, Nanobyte Squads, izinkan saya menyampaikan sedikit bio atau CV dari para narasumber kita. Melvin Mumpuni yang juga merupakan CEO Financialku dan juga Financial Advisor. Beliau juga tersertifikasi sebagai perencana keuangan atau CFP. Beliau banyak menulis artikel dan juga mengajar tentang keuangan pribadi, investasi, dan perencana keuangan. Narasumber kita berikutnya, Bernardus Wijaya yang juga merupakan CEO dari Sukor Sekuritas. Beliau ini banyak sekali diundang perusahaan media untuk memberikan update pasar, memberikan pendidikan tentang pasar saham kepada kaum milenials seperti di CNBC, CNN, Berita Satu, Jakarta Post, Kontan, Bisnis Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Yang hebat adalah selama kepemimpinan beliau, nilai perdagangan Sukor Sekuritas pada tahun 2020 year to date meningkat pesat 50% dibanding pada tahun 2019 pada pasar reguler. Dengan total akun baru sejak ia luncurkan di SPOT generasi baru pada tahun 2018 telah mencapai lebih dari 15.000 pengguna baru. Narasumber kita berikutnya adalah Rita Effendi yang juga merupakan Vice President Equity dari PT Maybank Kim Eng Sekuritas. Beliau juga seorang konsultan investasi dan juga pendiri beberapa komunitas seperti Indonesian Investment Education, Cuan Lovers Community, dan IDX Trading Community. Rita Effendi sendiri telah berkecimpung di pasar modal sejak tahun 1996 dan masih aktif sampai dengan sekarang. Uya Kuya ini sudah dikenal banyak oleh masyarakat, memiliki nama lengkap Surya Utama dengan gelar SIP karena Uya ini sarjana politik FISIP Universitas Indonesia. Memiliki banyak sekali usaha, profesinya sebagai produser, host, pencipta lagu, banyak sekali juga telah mendapatkan penghargaan. Dan yang perlu di-highlight, sekarang Uya memiliki ketertarikan untuk memperdalam kripto dan juga NFT. Baik, untuk Nanobyte Squad, silahkan yang mau bertanya, nanti silahkan berikan pertanyaannya di kolom komen ya. Nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan. Formatnya adalah sesi 2, spasi, nama, lalu pertanyaannya. Saya ulang, sesi 2, spasi, nama penanya, spasi, lalu pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Nanti kita akan memilih pertanyaan terbaik, akan ada total 100 USDT untuk 6 orang pemenang. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung kita akan menyapa para narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Selamat sore semuanya. Sore. Sore Mas Ferdi. Sore juga. Sore semua. Apa kabar? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk join di kesempatan sore hari ini. Kayaknya diskusi kita akan sangat menarik nih. Selamat sore juga Uya. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Rita, apa kabar? Sehat Mbak? Ya, sehat ini Pak Ferdi. Suhunya pasar modal ini kalau Mbak Rita nih ya kan. Nanti kita akan ngobrol banyak. Kalau Bernard ini kita pernah ngobrol-ngobrol waktu itu, sekarang perusahaannya seperti tadi telah saya sampaikan melejit nih Sukor nih. Terima kasih Bernard sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan juga ada Melvin Mumpuni. Hai Melvin, sore apa kabar? Sehat Vin? Halo, sehat Pak Ferdi. Oke, kita langsung mulai aja untuk mempersingkat waktu sebelum nanti kita akan sediakan sesi untuk Q&A.
Pertanyaannya untuk semua nih, kita mulai dari ladies first ya, dari Mbak Rita, nanti dilanjutkan oleh Uya, terus udah gitu dilanjutkan juga oleh Bernard dan juga Melvin. Sudah berapa lama sebenarnya berkecimpung di dunia kripto dan kenapa akhirnya memilih kripto gitu sebagai salah satu instrumen investasi atau bahkan sekarang portfolionya paling besar di kripto gitu. Mulai dari Mbak Rita, silahkan. Oke, terima kasih banyak Mas Ferdi untuk pertanyaannya. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa ini hanya opini pribadi karena setiap investasi mempunyai tingkat resiko yang berbeda untuk setiap investor. Oke, saya terus terang saya baru berkecimpung di dunia investasi kripto ini sejak 2020. Pada pertengahan 2020 itu saya sempat mengadakan webinar kripto dengan salah satu exchange di Indonesia. Kemudian di sana saya belajar banyak tentang aset kripto ini. Ternyata ini sangat-sangat menarik dan bisa menjadi satu bentuk investasi yang memberikan return yang cukup baik jika kita bisa tepat mengolahnya atau tepat pada saat kita masuk dan pada saat kita melakukan take profit itu akan memberikan return yang sebenarnya sangat-sangat menarik. Tapi semua harus dibantu dengan beberapa skill seperti mungkin ada dibantu dengan segi teknikal, dengan rajin membaca tentang berita-berita mengenai aset kripto itu ya. Jadi belum terlalu lama saya berkecimpung, tapi alhamdulillah returnnya cukup menarik. Berarti sudah 2 tahun, tapi kalau pengalaman di pasar modal dari tahun 96, tadi kan ada teknikal yang harus kita baca, informasi dan lain sebagainya, white paper. Apa yang membedakan investasi di pasar modal dan aset kripto ini? Untuk Mbak Rita melihatnya seperti apa? Oke, untuk aset kripto ini pasti ini lebih volatile dan waktu tradingnya itu nggak ada jedanya. Istilahnya ya, 24/7 ya. Benar. Nah itu membedakan. Jadi kalau misalnya marketnya atau aset kita lagi naik, wah itu sangat seru pastinya. Karena setiap jam kita tidur kebangun kita lihat wah harganya naik, tenang kita tidur ya. Tapi kalau lagi terkoreksi ya itu bikin susah tidur juga sih. Susah tidur. Itu terus salah satu kelemahannya atau sekaligus kelebihannya gitu loh. Ya, dan pastinya buat kita yang di pasar modal kalau misalnya kita stok kita simpen, istilah kita bisa average down, ini kadang-kadang turunnya bisa melampaui batas ya kita punya risk ya. Nah itu mah pentingnya kita dibantu dengan beberapa seperti technical analysis. Mungkin itu bisa cukup membantu kita. Mungkin ada saatnya kita mesti sell dulu, nanti kita buyback di bawah, karena dia punya volatilitas itu cukup tinggi. Ya, oke. Terima kasih untuk perspektifnya Mbak Rita. Sekarang kita menuju ke Uya. Ya, bagaimana ya pendapat Uya sendiri dari pertanyaan yang sama? Oke, kalau saya sih main kripto atau mulai terjun ke cryptocurrency itu 2020. Tapi kalau boleh cerita sedikit, dulu kenal kata kripto itu pertama kali tahun 2015. Jadi pada saat itu di US gue punya teman namanya Yan Li, dia dari China, masih muda, masih 20 tahunan, dia mahasiswa. Saat itu dia punya bisnis sewa mobil luxury sama beberapa apartemen di sana, dan dia mulai bicara tentang pada saat itu Bitcoin. Pada saat itu gue mendengar kripto atau Bitcoin tuh nggak masuk di akal gitu, nggak percaya. Karena pada saat itu buat apa kita beli satu koin pada saat itu nilainya kalau nggak salah $400. Dia cerita dia punya 50 koin. Berarti kan 50 kali 400 tuh ada 20.000 USD yang dia buang untuk sesuatu yang tidak nyata. Pada saat itu gue berpikir begitu kan. 20.000 USD bentuknya koin nggak tahu buat apa gitu kan. Tapi itu cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Terus 2016 kita ketemu, 2017 ketemu lagi. 2017 dia cerita nih udah nilainya 1.000, hampir 1.000 kalau nggak salah. Tetap nggak percaya, ini pasti akan turun lagi. Ketemu lagi di 2018, 2019 kalau nggak salah dia cerita udah masuk 4.000. Saya mulai mikir tuh kan, mikir pas saya mau mulai cari tahu di 2020 itu, kalau nggak salah nilainya pada saat itu udah 20.000 sekian. Justru di situ saya masuk dengan nekat pada saat itu kan. Tapi saya belajarnya 4 tahun kan, 5 tahun belajar, iya juga ya, tuh itu udah berapa nilai dia kan. Sampai akhirnya udah saya masuk di 2020, 2021 udah getol-getolnya udah sampai sekarang lumayan portfolio saya di
kripto udah cukup besar jadi ya. Ini Uya nih kalau masuk lumayan. Sadis katanya, informasinya sadis big time, super whale katanya. Tapi bayangin kan, itu orang teman saya itu sekarang udah nggak bisa saya hubungin nih, udah 2 tahun terakhir. Oke. Nggak tahu dia udah kaya raya apa gimana. Artinya kan pada saat itu kalau dia nggak tambah lagi 50 koin, let's say di tahun kemarin ada sampai hampir 900 juta lah, let's say kalau rupiahnya gitu ya. 60.000. Berarti kan let's say 50.000 aja, 50 koin itu 22,5 juta USD ya. Betul. Dari 2.000. Kita nggak tahu koinnya ada berapa lagi. Betul, betul. Ya itulah mungkin sama aja kayak internet ya. Zaman dulu internet siapa sih yang percaya bakal ada seperti sekarang ini, tapi itu teknologi ya. Ya. Akhirnya ya apa evolve ya sampai sekarang harus ya gue mau nggak mau ya masuk ke dunia ini gitu. Berawal dari tidak percaya dan tidak yakin. Sampai akhirnya sekarang lanjut terus ya. Iya. Oke Uya, terima kasih untuk jawabannya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita lanjutkan sekarang ke Bernard. Silahkan Bernard, bagaimana dari Bernard sendiri? Ya, kalau saya sendiri, saya baru mengenal kripto belum lama, dari tahun 2021, di mana ketika itu tentu saja lagi hype-hype-nya generasi millennials, karena COVID-19 nih melanda berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, kita nggak bisa kemana-mana, aktivitas terbatasi, sehingga kita banyak melakukan pembelian aset-aset yang berupa aset kertas atau paper asset seperti saham, dan salah satunya adalah kripto. Dan waktu itu saya membeli Ethereum di awal tahun 2021, dan beruntungnya waktu itu sedang lagi dalam kondisi bullish market. Dan tetapi saya berani masuk kripto karena saya juga udah dibekali dengan ilmu technical analysis. Karena menurut saya technical analysis itu sangat penting untuk menjadikan kita untuk masuk ke kripto. Karena mengapa? Karena kita bisa melihat supply and demand dari suatu cryptocurrency dengan menggunakan teknik analisis. Bagaimana trennya dan lain sebagainya, kita bisa lihat menggunakan teknik analisis. Jadi menurut saya, awal mula saya mengenal kripto, dan saya berani mencobanya karena saya mengerti teknikal. Jadi buat teman-teman yang sudah mencoba instrumen investasi yang lain, apalagi teman-teman trader, seperti di forex, saham, atau lain sebagainya, dan teman-teman udah menguasai teknik analisis, menurut saya, investasi ataupun trading di cryptocurrency merupakan suatu pilihan yang menarik buat teman-teman sekalian. Apalagi kalau kita lihat secara teknikal saat ini Ethereum, salah satu koin yang blue chips lah istilahnya di kripto, sedang berada di area supportnya. I think ini merupakan area yang menarik untuk kita mulai lakukan akumulasi. Mantap, ini kayaknya Ethereum entusias nih Bernard ya. Tapi betul apa yang disampaikan Bernard tadi bahwa technical itu adalah poin yang penting ya. Selain kita mempelajari juga tentunya mengenai aset kripto itu sendiri, apa yang akan kita pilih dan lain sebagainya. Terima kasih Bernard. Kita menuju ke Melvin. Melvin sendiri bagaimana Melvin? Kalau aku pribadi sama seperti Bernard, aku di awal tahun di Januari 2021 starting cobain, tapi mempelajari tentang teknologi behind crypto, itu yang orang-orang sebut namanya blockchain, itu tuh sudah jauh sebelum tahun 2020 malahan, jauh sebelum itu, karena aku rasa itu akan jadi masa depan gitu, teknologi blockchain. Nah kemudian di kalau nggak salah itu awal tahun Januari 2021 tuh ada research dari CFA itu tentang crypto assets sebagai investasi. Nah dari situ aku mulai mempelajari dan malah bertanya-tanya, kok di CFA research mengatakan bahwa itu salah satu bagian dari portofolio. Padahal di research-nya itu mereka mengatakan belum bisa menemukan cara untuk menilai harga wajarnya si kripto. Di research-nya ditulis seperti itu, tapi di kesimpulannya mereka menyarankan hal itu. Nah dari situ kemudian juga waktu itu hype-nya mulai naik tuh kripto. Nah kemudian saya coba masuk dikit-dikit lah, coba lihat kayak apa sih ilmunya sama prakteknya. Jadi biar ketika kita ngomong kita tahu nih apakah ini tuh beneran bisa dipakai buat invest atau just a collectible items. Seperti itu sih. Nah memang tentunya kalau kita lihat tren belakangan ya, tadi di sesi awal, di sesi pertama kita bicara dengan Bapak Wamen ya, Wamen Perdagangan Republik Indonesia gitu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengatakan bahwa sekarang ada 11 juta konsumen yang aktif di pasar kripto di Indonesia gitu. Jumlah ini kan cukup fantastis gitu ya dibandingkan dengan tentunya misalnya kita
bandingkan dengan pasar modal gitu yang sudah puluhan tahun tapi jumlahnya masih di bawah dari puluhan juta gitu ya. Nah kalau melihat seperti ini bagaimana menurut pandangan kalian berempat ini, apakah kripto ini sebagai tentunya bisa dipergunakan sebagai aset investasi ke depan yang reliable bisa dipegang, atau sebagai dibandingkan dengan investasi yang lain, apakah ini juga sekedar seperti masyarakat Indonesia nih, suka hype-nya aja gitu, karena hype-nya kemarin, tadi kalau Bernard bilang betul sekali nih, karena 2 tahun belakangan ini kita banyak di rumah gitu, kayak waktu PPKM awal tuh 3 bulan di rumah tuh saya full time trader tuh, tiap hari ya, tidur kayaknya dikit banget, karena pas mau tidur bener kata Rita, bener-bener wah ininya turun, ininya naik gitu, jadi gak tidur-tidur gitu. Menurut kalian berempat bagaimana? Kita mulai dari Rita lagi deh. Oke, seperti kita tahu kalau aset kripto kan di Indonesia masih digolongkan sebagai komoditi, tapi tetap itu bisa dijadikan alat investasi dan tetap dapat diperjualbelikan. Aset kripto ini sebenarnya seperti tadi kita udah bahas bahwa ini sangat-sangat menarik karena bisa ditradingkan dengan cepat, terus nggak ada libur. Kalau apalagi dalam keadaan kayak kemarin kita terlockdown, kita nggak bisa kemana-mana, jadi kita punya istilahnya punya hiburan, walaupun bursa efek misalnya tutup, aset kripto tetap buka, apalagi kalau lagi naik, kita tiap hari maunya pantengin terus kan, jadi itu menjadi daya tarik sendiri. Nah sedangkan nilai Bitcoin atau koin-koin kripto lainnya itu bisa naik sangat-sangat cepat tanpa ada batasan, sebab aset kripto ini kan hadir dengan teknologi blockchain. Teknologi blockchain ada sistem perekam informasi yang bisa membuatnya mustahil untuk dirubah, dihack atau dicurangi, ada, sehingga kan nggak perlu ada badan otoritas yang mengawasi atau membuat peraturan. Itu membuat ya beberapa koin, bukan beberapa lah, hampir most of the aset kripto itu bisa naik dengan sangat cepat tanpa ada aturan. Kalau misalnya di bursa kan ada aturan auto reject atas, auto reject bawah. Ya. Kalau ini nggak ada UMA dan nggak ada auto rejectnya, nah itu mungkin yang membuat kita tuh lebih enak ya, maksudnya kita kapanpun kita mau beli atau mau jual kita nggak ada batasannya. Itu mungkin menjadi salah satu daya tarik yang cukup menarik ya, karena beberapa orang kan kayak kalau kita misalnya beli saham ada keterbatasan, ternyata kita udah mentok di atas, kita udah nggak bisa beli, kita harus nunggu. Nah untuk beberapa investor mereka kalau mau invest ya mereka tetap aja pengen beli. Jadi kalau aset kripto ini menjadi salah satu daya tarik untuk orang-orang yang tidak suka keterbatasan. Walaupun di saat itu tetap mempunyai risk ya, seperti volatilitas yang tinggi, secara fundamental untuk beberapa orang katanya susah dianalisis. Nah, itu mungkin menjadi salah satu kendala buat orang-orang yang baru-baru berkecimpung. Dan kalau dibilang hype, ya benar. Ini mungkin kalau di Indonesia ini masih sesuatu yang bisa kita bilang masih hype ya, karena masih baru. Ya, karena itu tingkat resikonya tinggi, returnnya tinggi, dan menurut beberapa orang underlying asetnya belum jelas, tapi peluang market kripto di Indonesia ini sangat-sangat luas ya, dan kita harapkan akan terus berkembang sehingga orang mempunyai mindset bahwa ini risk tinggi. Sebenarnya risk tinggi itu bisa kita kurangin jika kita sudah tahu secara overall, mungkin dibantu dengan technical analysis, dan kita mengetahui kira-kira misalnya contohnya kayak sekarang suku bunga berpotensi naik di tahun ini. Nah, pasti aset kripto ini akan lebih volatile dibanding tahun sebelumnya. Nah, itu mungkin pas dia turun koreksi banyak bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness kali ya, cicil beli untuk koin-koin yang bagus atau mempunyai market cap besar. Mungkin bisa kayak gitu dulu. Oke. Terima kasih Rita. Kita menuju ke Uya sekarang. Silakan Uya. Yes. Oke. Jadi kalau aset kripto ini for the long run menurut saya ini adalah investasi yang sangat oke banget. Jadi cryptocurrency will have good return tapi in the future. Jadi kalau bicara hype di Indonesia lagi hype, tapi saya sendiri banyak melihat orang-orang teman-teman saya gitu ya yang main kripto juga karena hype aja. Jadi dia berpikir kripto ini udah pasti harus cuan itu. Tanpa dia berpikir koin yang dia beli kegunaannya apa. Jadi banyak yang ikut teman beli ini, dia beli ini. Gitu. Kalau menurut gue itu salah ya gitu ya. Karena saya sendiri pernah terjebak di dalam situasi seperti itu awalnya gitu kan. Ya. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa kesalahan itu yang harus saya lakukan adalah bagaimana kita memilih aset kripto yang
bisa good in the future dan kita bicara koin mungkin utility-nya ada, terusnya juga semuanya jelas gitu ya. Dan saya sendiri saking nih hype-nya di Indonesia gitu, banyak mereka yang main kripto tuh beli pengen cuan, pas mereka nggak ngerti yang namanya bull market, terus winter, bear market tuh, jadi mereka kadang-kadang jadi shock, kaget itu. Pas tiba-tiba turun, langsung udah dipikirnya loss, rugi aja. Nah, itu yang sebetulnya harus dipahami juga untuk orang-orang yang baru main kripto gitu. Jadi bicara hype ya itu terjadi, tapi ya hype-nya akhirnya tidak semua orang memahami bagaimana sebetulnya kripto yang seharusnya gitu. Ya, jadi memang betul sekali apa yang disampaikan Uya, kita harus memahami resiko, melakukan research, juga mempelajari white paper-nya sehingga kita tidak terjebak katanya, ya kan? Jadi kita sudah do our own research. Betul. Oke, kita ke Bernard dan juga ke Melvin, silahkan. Oke, jadi kita melihat bahwa kripto ini merupakan satu investasi yang cukup berisiko, akan tapi menawarkan high reward. Jadi kita perlu paham bahwa konsep high risk, high reward itu ada juga termasuk di cryptocurrency dan juga instrumen investasi yang lain. Dan kedepannya, jika usage atau penggunaan cryptocurrency ini akan semakin digalakkan atau demand-nya semakin tinggi, tentu saja kenaikan harga kripto kedepannya ini juga bisa menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan. Apalagi saat ini di zaman metaverse, pembelian NFT, pembelian berbagai aset lainnya di dunia maya menggunakan currency ETH saat ini dan berbagai cryptocurrency lainnya. Dan jika the usage dari cryptocurrency ini kedepannya akan semakin digalakkan, apalagi keuntungan dari cryptocurrency adalah ketika kita melakukan pentransferan uang no limit, cross border no limit dan lain sebagainya, ini akan membuat kedepannya usage dari cryptocurrency ini akan semakin marak. Oleh karena itu sebagai generasi muda kita nggak ada salahnya untuk belajar investasi di kripto, tapi sekali lagi kita harus pilih koin yang likuiditasnya baik, dan yang kedua tentu saja yang usage-nya banyak digunakan oleh masyarakat secara luas untuk meminimalisasi risiko teman-teman investasi di kripto. Setuju sekali Bernard, poin yang sangat bagus. Kalau Melvin sendiri bagaimana pendapatnya? Ya, kalau saya lihatnya gini, pada dasarnya aku setuju kalau kripto, teknologi blockchain, kalau sudah kemudian ada teknologi yang kayak metaverse dan lain sebagainya, smart contract, itu masih area eksplorasinya itu masih gede banget gitu. Itu tuh masih teknologi yang bisa dipakai sama kita. Nah, cuma untuk use case cryptocurrency as an investment, sekarang ini aku belum bisa menemukan atau belum bisa mengatakan bahwa ini good investment menurutku. Kenapa? Karena berdasarkan research yang aku pelajarin selama ini belum ada yang bisa memberikan nih masa depannya itu seperti apa. Berbeda dengan penggunaan kripto untuk ditradingkan. Kalau trading kan biasanya jangkanya lebih pendek ya, bukan buy and hold dalam jangka panjang gitu. Tapi kalau investment biasanya buy and hold dalam jangka panjang. Nah, kalau trading itu memang banyak research yang sudah mengatakan bahwa memang ini bisa ditradingkan karena ada kenaikan atau penurunan harga. Orang-orang bilang ada volatile. Volatile, gitu. Ya. Oke. Poin yang menarik ya, sudut pandang dari Melvin yang baru saja disampaikan. Sekarang kita menuju ke Rita nih. Tadi sempat disampaikan DeFi dan CeFi ini sebenarnya mereka bisa berteman atau justru bermusuhan. Dan mungkin tips dari Rita nih, apakah teknik apa yang mungkin bisa diaplikasikan untuk mereka yang baru saja mulai di investasi di aset kripto? Oke, untuk DeFi dan CeFi itu sebenarnya kan beda konsep kan, tapi secara keseluruhan pro dan kontra itu bisa saling melengkapi. Jadi seperti kita tahu kalau CeFi itu kan tercentralized, jadi ini kan lebih mudah dipakai, terus lebih fleksibel, bisa konversi antara mata uang fiat maupun dapat mata uang kripto bisa dikonversi dengan mudah lewat skema ini, withdraw dan deposit juga lebih mudah, tapi kekurangannya tetap ada biaya admin, butuh KYC, dan ini CeFi ini lebih mudah diretas dibanding DeFi. Jadi memang masing-masing itu punya kekurangan dan kelebihan sih. Jadi ini akan saling melengkapi buat
beberapa orang mungkin DeFi itu lebih menarik ya, karena memiliki kendali penuh atas aset kripto sendiri. Jadi nggak perlu ada pihak ketiga, kita memegang sendiri private key punya kita dan bisa mengkonfirmasi transaksi lewat teknologi blockchain. Jadi nggak perlu layanan pihak ketiga, nggak perlu otorisasi, dan tingkat keamanannya juga lebih tinggi. Tapi buat orang yang baru ini nggak mudah karena kan lebih kompleks kan, tradingnya juga nggak segampang kayak di CeFi, dan protokol smart kontraknya pokoknya lebih kompleks lah untuk penarikan dananya juga. Tapi ini saling melengkapi karena ini. Nah, teknik seperti apa nih yang mungkin bisa diaplikasikan untuk investasi di aset kripto ini mewakili pembicara yang lain, karena kamu jam terbangnya dari tahun 96 nih, udah cukup panjang. Gimana Rita? Tekniknya mungkin ya kita tetap sih, kalau aku sih tetap kalau udah ada major correction seperti saat ini kan termasuk ada beberapa koreksi kan. Nah, aku bantu dengan technical analysis ya, seperti support atau kita perkirakan nih kelihatannya harganya udah mencapai titik support, mungkin kita berani untuk ngambil posisi dulu sebagian. Kita nggak masuk dengan full power, begitu kita beli, kalau ternyata kita salah, mungkin kita lihat dulu another support, kalau masih jauh supportnya mungkin kita manfaatkan untuk cut dulu, kita buyback lagi nanti, karena risknya kan mereka tuh kadang swingnya kan cukup lebar ya. Tapi biasa kayak gitu aku suka ngambil untuk mata aset-aset kripto yang lebih besar sih, lebih volatilitasnya, istilahnya market cap-nya lebih besar lah, lebih gampang untuk kita predik secara teknikal, karena yang market cap terlalu kecil itu agak susah dianalisa dengan teknikal. Mungkin caranya kayak begitu sih untuk pembelian asetnya, tetap dengan mencermati berita-berita yang terakhir ya, misalnya nanti di negara Amerika nanti ada rencana kenaikan suku bunga atau tapering apa, itu akan sangat-sangat mempengaruhi volatilitas dari aset-aset kripto itu. Tapi sekaligus itu bisa menjadikan manfaat untuk kita masuk jika kita dapat beli di harga yang tepat, itu profitnya lumayan banget loh, lumayan. Sangat-sangat lumayan biasanya jika momennya tepat gitu ya, dan kita harus cermat dan juga mencari momen yang tepat tersebut. Terima kasih banyak Rita untuk jawabannya. Kita sekarang kembali ke Uya nih, banyak sekali nih ya nih public figure yang mulai tentunya berinvestasi dan berkecimpung di dunia kripto, NFT dan lain sebagainya. Nah sebenarnya challenge apa nih ya yang ditemukan untuk memilih kripto, aset kripto atau NFT yang ya kelihatannya performance-nya akan bagus gitu? Basicnya yang sama adalah, yang challenge-nya adalah di saat mana, di waktu mana, di titik mana untuk kita beli dan untuk kita jual. Itu yang paling sulit, tantangan yang paling sulit. Dan itu susah diprediksi, tapi kita bisa analisa itu. Kalau untuk NFT, ya pasti yang saya lakukan adalah memilih project mana yang tepat, terusnya juga dia juga developernya juga harus tepat, dan balik lagi sama dengan crypto aset, bahwa momentumnya juga kapan kita jual, kapan kita beli. Tapi saya sendiri akhirnya dari pengalaman saya selama beberapa waktu terakhir ini, akhirnya untuk NFT atau crypto, akhirnya saya lebih memilih kepada NFT atau mungkin koin-koin yang blue chip. Mungkin ya kita udah tahu lah di NFT apa yang blue chip, di kripto apa yang blue chip. Tapi itu balik lagi challenge-nya adalah menentukan atau momentum kapan kita jual, kapan kita beli. Itu yang paling sulit. Itu keluhan para trader, ya keburu kejual, masih naik ya kan. Kalau malah turun, belum dijual ya kan. Itu aja dua kata-katanya ya. Tapi seiring berjalannya waktu, itu ada yang namanya kayak diasah itu. Feeling, intuisi juga akan ada, walaupun feeling itu tidak cukup ya. Betul. Itu sih. Kadang-kadang kita harus menetapkan target price kita mau di mana, dan kalau sudah tercapai ya sudah cukup sampai di situ gitu ya. Terima kasih Uya untuk jawabannya. Sekarang kita mungkin memberikan sedikit edukasi untuk para pemula. Tadi Rita sudah memberikan sedikit, mungkin Bernard dan juga Melvin untuk para pemula yang baru mulai mempelajari dunia kripto, apa yang bisa diberikan untuk mereka nih, mungkin masukan atau tips?
Oke, untuk kedepannya tentu saja edukasi kripto yang paling penting adalah the usage of crypto kedepannya seperti apa. Sehingga para masyarakat, para calon investor juga mendapatkan gambaran. Kira-kira kripto ini usage-nya kedepannya untuk apa aja sih? Ada proyek-proyek apa saja yang akan diiringi bersama dengan cryptocurrency ini sendiri? Karena saat ini banyak masyarakat Indonesia yang masih belum tahu dan masih meraba-raba sebenarnya kripto ini kedepannya itu untuk apa. Nah, jika penjelasan mengenai hal tersebut ada diberikan edukasi misalnya oleh teman-teman dari Nanobyte, tentu saja ini akan menyebabkan teman-teman calon investor akan menjadi lebih ada conviction untuk mulai investasi ataupun trading di cryptocurrency. Dan selanjutnya untuk memaksimalkan dan mengoptimalisasi profit dari teman-teman investor yang nanti akan terjun ke cryptocurrency, tentu saja pelatihan akan technical analysis merupakan hal yang mandatory. Karena kita bisa membaca tren, bisa memprediksi kapan area entry dan exit dengan menggunakan teknik analisis. Mulai dari yang klasik atau yang menggunakan indikator-indikator. Sehingga kedua edukasi ini penting dilakukan untuk pemula. Dan sejak bagaimana kita mulai cryptocurrency, bagaimana kita membuka akun, itu menurut saya juga perlu diedukasi. Karena saat ini masih banyak yang bingung, gimana sih buka crypto account dan sebagainya. Seperti itu. Jadi literasi, edukasi, dan sosialisasi adalah kunci ya untuk para pemula ya, yang mungkin bisa diberikan. Karena baru 2 tahun seperti tadi disampaikan, masih baru gitu. Melvin ada masukan mungkin Melvin? Ya, nambahin aja dari Bernard tadi benar. Kalau yang pertama, kalau memang untuk mau trading memang perlu belajar tentang technical analysis. Nah, yang kedua, saranku adalah jangan FOMO. Jadi ketika kayak kemarin ada token yang lagi rame tiba-tiba semua beli, pada ketika turun 50% bingung, loh uang saya 25 juta jadi 12 juta. Rame tuh ya, rame ya. Ya, jangan sampai jangan mendudukan kita sebagai jadi korban gitu, karena kita tidak kitanya sendiri yang ceroboh, karena kita menuduh orang lain, jadi kita merasa korban. Jangan begitu. Itu yang kedua. Ketiga, ketika beli produk apapun, termasuk di sini kripto atau mungkin nanti ada NFT dan lain sebagainya, khususnya di Indonesia, yang saya sarankan cari tahu dulu legalitasnya. Itu penting sih. Karena kalau misal di Indonesia mungkin kalau kriptonya memang kan dia decentralized, tapi untuk perdagangannya seperti ini kan ada aplikasi Nano Invest dan lain sebagainya. Make sure itu legalitasnya memang sudah legal di Indonesia gitu. Oke. Terima kasih Melvin untuk masukannya dan juga jawabannya. Kita kembali ke Uya nih, kemarin nih sempat heboh nih juga nih ya, NFT yang viral di sana sini, foto selfie. Lo udah punya NFT sendiri belum nih? Belum, kalau gue belum. Belum ya? Coming soon. Iya. Nah, ini orang kayaknya berbondong-bondong tuh waktu itu kan, FOMO tadi ya kan. Semua pada bikin foto selfie, langsung taruh di platform OpenSea. Nah, sebelum melakukan transaksi jual beli nih, tadi juga udah diceritakan salah satunya oleh Melvin gitu. Apa sih yang perlu diperhatikan gitu menurut Uya, khususnya untuk NFT ini? Oke, jadi memang kemarin tren Gozali itu banyak orang-orang juga yang ngerti dan nggak ngerti, yang kebanyakan yang nggak ngerti ya. Akhirnya berlomba-lomba masang foto di OpenSea juga dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat, kalau fenomena Gozali ini menurut gue adalah fluke. Jadi kayak berkat hoki aja, hoki. Jadi hoki yang nggak semua orang bisa dapat. Tapi hoki itu pun kalau kita lihat kemarin kan perjalanannya bahwa ini juga dinaikkan atau digoreng sama salah satu komunitas juga. Akhirnya di dalam komunitas itu juga, di community ini naikin ini gitu kan. Dan ya itu mungkin hanya terjadi untuk kasus-kasus seperti Gozali, mungkin hanya terjadi 1 di antara sekian juta gitu ya. Jadi nggak semudah itu, nggak sesimpel itu. Dan kalau saya pikir juga kalau kita bicara NFT gitu ya, udah pasti kalau saya memilih NFT mana yang saya akan investasi, saya harus lihat fundamentalnya, roadmap-nya, terus NFT itu juga yang jelas community-nya ya. Karena menurut saya kalau saat kita bermain NFT, komunitasnya tuh harus kuat sekali gitu. Kalau community-nya nggak kuat, ya itu sih nggak akan sustain ya. Jadi kasus yang kemarin itu menurut saya itu fluke aja. Jadi keberuntungan. Keberuntungan ya. Iya, betul.
Biasanya yang awal justru dia yang beruntung gitu kan ya. Mungkin itu salah satu lucknya Gozali untuk mendapatkan cuan ya di tengah pandemi saat ini gitu. Oke, sebenarnya masih banyak yang saya ingin tanyakan mengenai metaverse, regulasi negara-negara dan lain sebagainya. Karena keterbatasan waktu nih, saya ada satu pertanyaan saja untuk semua. Kita mulai dari Rita kembali ke Uya, Bernard dan juga Melvin. Prospek dari global cryptocurrency di tahun 2022 seperti apa pandangan kalian berempat ya? Kalau kita lihat tadi betul sekali bahwa tahun lalu itu kalau nggak salah pas PPKM tuh ya, bulan Juni sampai dengan September Oktober tuh lagi bullish ya. Sekarang lagi agak bearish. Nah, seperti apa di tahun 2022? Kita mulai dari Rita mungkin. Oke, tahun 2022 menurut aku walaupun kelihatannya agak tough ya, kalau kita lihat dari awal udah mulai terjadi koreksi-koreksi, tapi tetap buat saya itu sesuatu yang cukup menarik jika kita bisa manfaatkan waktu kita masuk di harga yang itu kan itu kan kripto nggak mungkin turun terus kan, pasti kan dia ada saatnya rebound, dan reboundnya juga biasanya kan memberikan return yang cukup bagus walaupun mungkin nggak sebagus tahun kemarin yang arahnya naik terus. Tapi ini begitu ada koreksi-koreksi mungkin untuk beberapa aset kripto yang besar market cap-nya itu kita bisa manfaatkan untuk beli sih, istilahnya lagi diskon, kenapa kita nggak berani ngambil posisi untuk membeli aset-aset kripto yang berkualitas gitu. Dan jika saatnya mereka istilah rebound naik tinggi, good news sudah keluar, kalau beberapa teman yang mau ambil profit itu pasti bisa dimanfaatkan untuk ambil untung, walaupun tahun ini agak bumpy istilahnya, naik turun, tapi itu sebenarnya akan sangat menarik kalau kita bisa ngambil pada saat yang harga terkoreksi, dan kemudian pas yang ada posisi saat yang membaik harganya kita bisa manfaatkan, mungkin lebih trading kali ya untuk saat ini ya. Oke. Jadi lebih disarankan untuk trading instead of investment ya, long term investment. Sementara. Oke, Uya mungkin ada pandangan tersendiri mengenai global outlook di tahun 2022 untuk global nih aset kripto? Oke, menurut saya tahun 2022 dan seterusnya everyone is going to crypto. Dan ini udah terbukti sih, udah seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, 2 tahun terakhir ini, orang yang teman-teman saya yang tidak percaya kripto sekarang main kripto gitu kan. Dan everyone is going to crypto tahun ini dan tahun seterusnya. Dan itu mungkin kripto ini mungkin untuk sebagian besar orang nanti sudah akan jadi portfolio mereka masing-masing, entah presentasi berapa persen. Dan buat saya sendiri cryptocurrency adalah hedging wealth buat saya. Jadi ini juga proses ini setelah hampir 3 tahun saya kira baru menentukan bahwa emang kripto ini sudah jadi presentasi nggak sebagian besar ya di dalam portfolio saya. Dan tahun 2022 dan seterusnya kita bicara kripto ini nggak bisa, untuk yang baru mulai main kripto mungkin kita nggak bisa lihat kripto ini dalam hitungan hari, minggu atau bulan gitu kan. Jadi kalau saya pribadi saya berpikir bahwa kripto ini buat saya akan berguna in the future, mungkin bukan buat saya tapi buat anak-anak saya di nextnya nanti gitu. Terima kasih banyak Uya untuk insight-nya. Bernard, silahkan. Oke, jadi tahun 2022 ini kita melihat bahwa inflasi di Amerika Serikat sangat cukup tinggi, di mana di angka 7,5% atau tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Sehingga ada kekhawatiran bahwa The Fed akan meningkatkan suku bunga lebih dari konsensus, yaitu 3 kali, bisa sampai 5-7 kali. Sehingga dengan kenaikan suku bunga yang cukup masif di Amerika Serikat sana, yang tentu saja akan diikuti dengan kenaikan yield dari obligasi, potensi aset-aset berisiko untuk di taking profit, untuk pindah ke aset-aset yang lebih low risk, ini akan sangat besar. Nah, oleh karena itu potensi risiko masih ada untuk aset kripto. Sehingga dalam jangka pendek tentu saja aktivitas trading jangka cepat ini akan menjadi pilihan dengan cara kita melakukan pembelian buy on weeklies di area support kuat, kemudian kita batasi risiko dengan stop loss, dan kita lakukan penjualan di area resistance untuk sell on strength. Tetapi kedepannya setelah tahun 2022 ini mulai lewat ya, suku bunga udah naik, udah price in, kemudian orang-orang udah mulai bekerja seperti sedia kala, seperti pre-COVID-19, kita melihat bahwa jika usage cryptocurrency kedepannya akan semakin meningkat, ini akan menjadi suatu hal yang menarik untuk masih kita perhatikan, baik untuk investasi ataupun trading. Tapi sekali lagi perlu perhatikan dari sisi likuiditas,
dari sisi market cap dan juga dari sisi penggunaan cryptocurrency itu sendiri. Karena semakin liquid, risiko semakin rendah. Tapi semakin nggak liquid, semakin dikit yang menggunakan, risikonya akan semakin besar. Itu yang perlu diperhatikan, Mas Ferdi. Terima kasih banyak Bernard untuk insight-nya, dan kita menuju ke Melvin sekarang, silahkan. Ya, kalau 2022 ini benar banget kalau kata Bernard, ada isu tentang inflasi Amerika ya. Tapi kalau saya lihatnya justru cryptocurrency ini against dengan kondisi Amerika. Ketika Amerikanya dia lagi kurang bagus, malah kriptonya jadi diuntungkan. Nah, selain isu inflasi, yang satu lagi yang jadi lagi rame atau lagi itu adalah isu global Rusia Ukraina. Jadi Rusia dan Ukraina ini tuh jadi salah satu mempengaruhi banyak komoditas. Selain komoditas di aset digital, termasuk gold, termasuk oil, itu semua kena efek atau imbas dari situ. Ya. Nah, pertanyaannya, ketika Rusia dan Ukraina ini meningkat, eskalasinya meningkat, apakah kripto itu tuh against juga, atau seperti gold, justru sebaliknya ya, gold, atau orang-orang malah buang kripto? Nah, ini belum ada sejarahnya. Ketika terjadi isu perang, orang-orang beli kripto atau tidak. Nah, itu belum ada ceritanya. Oke. Jadi belum bisa dijawab apakah ini akan menguntungkan atau tidak. Oke. Menarik sekali point of view dari para panelis kita atau narasumber kita. Masih banyak sekali yang ingin ditanyakan sebenarnya kepada seluruh narasumber, karena keterbatasan waktu. Sudah ada sesi berikutnya lagi menanti kita di kesempatan sore hari ini. Sebelum kita akhiri, boleh kita foto bersama? Silahkan lihat ke kamera. Big smile everyone. Di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih banyak Uya, Rita, Bernardus, Melvin. Sehat-sehat selalu. It's been an honor to talk to you guys. Mudah-mudahan di tahun 2022 walaupun a bit bumpy dengan banyak isu tadi, ada inflasi di Amerika Serikat, juga akselerasi tensi yang terjadi di Ukraina dan juga Rusia. Yang penting kita masih bisa melihat potensi yang ada sehingga masih bisa ya sedikit-sedikit mendulang keuntungan dari trading kita, tentunya di aset kripto kita. Yang pasti di kesempatan kali ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Terima kasih Uya, terima kasih Rita, terima kasih semua, terima kasih Bernard, terima kasih Melvin, terima kasih Ferdi, ya. Thank you. Dan Thank you. Kita akhiri sesi kali ini. Terima kasih juga untuk Nanobyte Squad yang sudah bergabung. Looking forward untuk hadirnya NBT. Kita harus support tentunya token lokal ya, koin lokal, sehingga kita bisa go internasional ya di dunia aset kripto ini dengan adanya token lokal yang begitu berkualitas seperti NBT nantinya. Thank you everyone.